Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Emma dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Kita masuk ke bab 1 dengan judul Proses Masuk serta Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme. Tentunya kalian pada saat kelas 10 sudah pernah mendengar kata kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme itu bisa diartikan sebagai suatu bentuk pendudukan suatu wilayah oleh negara lain, atau dengan kata lain, penjajahan oleh suatu negara terhadap negara lain. Sementara imperialisme itu hampir sama dengan kolonialisme, penjajahan oleh suatu negara kepada negara lain, tetapi semua aspek kehidupan termasuk pemerintahan itu dikuasai oleh kaum penjajah. Nah, pada masa awal adanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia itu ada latar belakangnya. Terbelakangnya karena apa? Salah satunya Indonesia terkenal dengan istilah mutiara dari timur. Karena Indonesia kaya akan bahan rempah-rempah. Kalian tahu apa saja rempah-rempah itu? Misalnya lada, pala, kayu manis. Nah, itu semua sangat berguna bagi orang-orang Eropa sebagai bahan untuk penghangat tubuhnya, dibuat minuman pada saat musim dingin. Sekarang kita lihat latar belakang terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang pertama, motivasi dan kejayaan Eropa. Di motivasi dan kejayaan Eropa itu maksudnya pada saat itu negara yang terkenal dengan petualangannya atau perjalanannya keluar Eropa adalah Portugis dan Spanyol, sehingga kedua negara ini berlomba-lomba untuk mencari daerah baru yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala, yang pada saat itu sangat laris di perdagangan Eropa. Sedangkan di Indonesia ada salah satu daerah yang kaya akan rempah-rempah yang disebut oleh orang Eropa dengan nama Hindia. Latar belakang yang kedua itu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang di latar belakang oleh faktor-faktor seperti yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus. Kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun, Kekaisaran Romawi itu runtuh pada tahun 476 Masehi, sehingga mempengaruhi perdagangan rempah-rempah yang ada di Eropa, dan zaman ini disebut dengan zaman kegelapan atau Dark Age. Yang kedua, adanya perang salib atau perang suci antara orang Islam dan orang Kristen. Itu antara Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Penyebab terjadinya perang ini perebutan kota Yerusalem. Kota ini kemudian dapat kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam perang Kitin. Pahlawan Islam terkenal bernama Salahuddin al-Ayyubi. Yang ketiga, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, sehingga ini membawa perubahan besar terhadap kerajaan Romawi Bizantium, sehingga menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa khususnya dalam bidang perdagangan. Yang keempat, adanya penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama, penemuan kompas yang menjadi alat untuk pelayaran, kemudian untuk navigasi. Yang kedua, adanya semboyan 3G yaitu gold
mencari emas atau kekayaan. Glory, mencari keharuman atau kejayaan dan kekuasaan. Yang ketiga, gospel, itu menunaikan tugas menyebarkan agama Kristen, karena dendam dari orang-orang Kristen terhadap umat Islam yang disebut dengan Reconquista, sehingga mereka punya misi untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Yang ketiga, teori heliosentris dari Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, sehingga mendorong teman-teman Kopernikus ingin membuktikannya. Teori ini membantah teori geosentris dari Ptolemeus yang menyatakan bumi datar. Kemudian kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur atau ke Tiongkok. Yang terakhir, Portugis dan Spanyol merupakan bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan samudra. Nah, itulah anak-anak latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi kalian harus tahu bahwa bangsa Indonesia memang dari zaman dahulu sudah menjadi primadona bagi negara-negara Eropa, sehingga nantinya Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda itu yang paling lama di Indonesia. Kemudian Inggris pernah sebentar karena ada perubahan politik di Eropa. Dan terakhir dijajah oleh bangsa Asia, yaitu bangsa Jepang. Nah, Ibu kira materi kita untuk bab 1, proses masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ibu nih?